Kalau terkena rahang, langsung hilang. Nah, kalau kena kepala pusing. Kalau batu dilemparkan kepala, sakit, darah sorot. Nah, kalau darah keluar tidak sakit. Sakitnya ketika kena. Gitu. Itu sakit. Keluar darah. Satu lagi belum pingsan dan lagi mungkin batu keempat pingsan. Sakit ya? Enggak, orang pingsan. Lempar batu kelima, 6, udah mati. Mungkin 10 batu mati ya. Sebentar, tidak 1 jam. Tidak tersiksa. Dosanya dihapus, masuk surga, tapi yang menyaksikan efek jerahnya mengerikan. Kalau itu suamiku, kalau itu istriku, malunya. Kalau itu aku, diriku, bagaimana orang tua dan keluarga? Itu efek jerah. Tapi kalau Rasul tidak perintah rajam, tidak dilakukan. Ma'is ke neraka. Ada wanita lain yang berzina datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berzina dengan siapa? Dan bisa membuktikan dia. Namanya Al-Ghamidiyah. Kemudian ditanya Rasulullah dan bisa membuktikan, suruh pulang. Kenapa dia tak ngomong aku berzina dengan si fulan gitu kan? Oh, sembarangan. Nanti si fulannya dipanggil, harus datangkan 4 saksi. Kalau tidak terbukti ada fitnah lain, ada dosa lain dari dosa fitnah. Bisa ke neraka karena fitnah itu. Suruh pulang. Hamil. Hasil di berzina itu hamil dia. Datang lagi ke Rasulullah. Engkau tidak bisa mengelak ya Rasulullah. Aku berzina, ini buktinya aku hamil. Apa kata Rasulullah? Kamu pulang saja. Karena ada janin dalam tubuhmu itu berarti itu. Nah, ini orang-orang sekarang memelintir bahwa hukum itu bisa diganti. Sebetulnya Rasulullah berharap supaya hukumnya diganti gitu. Enggak. Ini proses. Betapa susahnya menerapkan hukum Islam. Lebih baik salah membebaskan orang daripada salah menghukum. Itu dalam Islam itu. Datang lagi Ghamidiyah. Anakku sudah lahir, raja untukku ya Rasulullah. Tidak, besarkan anakku itu. Punya hak untuk besar. Anak itu sudah besar, bisa pegang minum sendiri, rotinya sendiri. Datang ke Rasulullah dengan bahagia, ingin dirajam. Belum dirajam. Selidiki lagi. Ini menandakan bahwa hukum Islam itu tidak sembarangan gitu loh. Tidak semudah potong raja, tembak kepalanya dan begitu. Seperti yang dilakukan ISIS. Ibunya melarang anaknya, ibunya dieksekusi. Anak macam apa ini? Pemahamannya menyesatkan. Gitu. Nah, Rasulullah tidak bisa mengelak lagi. Ternyata perempuan ini bertakwa kepada Allah. Akhirnya dirajam, dilempari batu, dan batu itu menyobek kepalanya dan darah muncrat ke baju Khalid bin Walid. Marah Khalid. Tapi kata Rasulullah, ketahuilah wanita ini kemuliaannya melebihi 70 orang soleh di Madinah. Kenapa? Menjalani syariat Islam. Siapa yang menjatuhkan syariat itu? Pemimpin. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyelamatkan Ma'is, Ghamidiyah dari api neraka. Itulah kepemimpinan. Salah satunya adalah seorang pemuda mencuri, dipotong tangannya, berteriak-teriak kegirangan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hampir saja tanganku itu menyeret seluruh tubuhku ke neraka. Untung dipotong tangannya. Tuh. Kalau sekarang diganti penjara, tidak menghapus dosa. Yang memenjarakan berdosa. Gitu. Sudah aman. Madinah aman. Pasukan kaum muslimin kuat. Bergerak Nabi Muhammad ke Madinah bersama kaum muslimin, membawa bendera putih, dililitkan di tiang. Pasukan kaum muslimin bawa bendera hitam bertiga. Masuk Mekah. Mekah takluk tanpa peperangan. Akhirnya berkibar bendera putih di Mekah. Sama dengan Madinah. Jadi
Mekah dan Madinah satu wilayah. Maka bukan jajahan Madinah. Dilanjutkan oleh Rasulullah, futuhat, membebaskan negeri-negeri kafir, negeri-negeri musyrik yang penguasanya jahat. Mereka tunduk, runtuh satu-satu, bergabung dengan Islam. Jadilah negeri kaum muslimin. Dan tidak ada catatan sejarah negara jajahan Islam. Tidak ada. Setiap negara yang ditaklukkan menjadi saudara. Wafatnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ada 3 peristiwa penting tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya negara, dan wafatnya Rasulullah. Karena Rasul meninggal, tidak jadi pemimpin lagi. Tapi hukum-hukum Islam, hukum Allah, syariat Islam, kakinya colek-colek laki-laki, ditutup, kita boleh menyeberang kakinya. Ada pembatas, ada hijab, kakinya nongol-nongol. Rasulullah wafat. Berhentilah kepemimpinan manusia oleh para nabi. Para nabi memimpin manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kira-kira 9.000 tahun. Dari Nabi Muhammad setelah meninggal, la nabiyya ba'da, khataman nabiyyun. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad Rasulullah, khataman nabiyyun, nabi terakhir. Dan terus siapa yang menjalankan pemerintahan? Para khalifah yang banyak itu. Ada berapa ya? 104. Diawali oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin kaum muslimin sangat bijak dan sebagainya. Antara lain berkarya Al-Quran menjadi sebuah mushaf yang tidak berubah sampai sekarang. Tadinya kececeran Al-Quran di mana-mana, di hafalan, di batu, di kulit, daun lontar, disatukan menjadi mushaf. Berganti kepada Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab terbukti Isra Mi'raj. Ketika diisrokan, Rasul diperlihatkan daerah yang dibarokahi. Terbukti Palestina, Yasrib, Madinah, Tunisia menjadi wilayah kaum muslimin. Bahkan ratusan tahun 3 agama, Yahudi, Nasrani, Islam, berada di Palestina, tidak berantem ratusan tahun. Aturannya syariat Islam. Agamanya 3, Yahudi, Nasrani, Islam. Rahmatan lil alamin. Di zaman Utsman bin Affan, tentara kaum muslimin sudah ada yang datang ke Nusantara. Apa itu Nusantara? Kepulauan Zamrud Khatulistiwa. Sangat indah. Apa saja dibuang biji jadi pohon, ditancap batang jadi pohon, kencing menyuburkan, buang air menyuburkan, iklimnya cuma 2, ya, penghujan dan kemarau. Luar biasa indahnya Zamrud Khatulistiwa. Tapi animisme, Nusantara itu animisme, penyembah ruh, pohon. Maka kerajaan-kerajaan pun kerajaan animis. Datang Hindu ke Nusantara, muncullah istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Itu Hindu, bukan Islam. Datang lagi Pancadharma, Buddhidharma, Satyadharma. Apa? Pengaruh Buddha. Berubah lagi. Nah, ketika Islam datang, terlihatlah kota-kota. Kota dibangun. Mengapa kota dibangun? Karena Islam datang oleh para wali. Para wali dibungkus oleh para khalifah. Siapa para wali? Insinyur, arsitektur, ahli dagang, ahli site plan, gitu ya, landscape. Nah, para wali ini membangun kota. Kota yang dibangun para wali adalah ada alun-alunnya, ada pendoponya, ada kota pemerintahan, kantor pemerintahan, ada sisi kuburan, jalannya segi 4.
Di kota-kota yang dibangun kaum muslimin ada alun-alunnya, ada pohon beringin. Kota yang dibangun Belanda atau orang kafir tidak ada alun-alun, seperti Bogor misalnya. Arsitektur masjid Demak itu ada soko guru, tiang-tiang penyangga, sehingga beberapa tingkat itu tanpa paku. Oh, teknologi luar biasa zaman itu. Batang kayu besar ditebang sedemikian rupa, tegak tanpa runtuh, arsitektur hebat. Masjid Demak menjadi acuan masjid lain. Wanita-wanita Pulau Jawa, wanita Kalimantan telanjang dada. Maka para wali menciptakan baju takwa, khususnya di Jawa. Wanita-wanita berpakaian, laki-laki pun demikian, baju takwa. Sunan Kalijaga itu utusan dari Bali. Bukan dari Gujarat India. Kalau dari Gujarat India, kita harus mengakui Ahmadiyah. Itu sejarah putar balik itu. Jadi khalifah memutus para wanita. Nah, sekarang ada wacana kembali ke Islam Nusantara. Oh, berarti kembali kepada syariat Islam. Gitu. Tapi banyak orang yang anti Islam di sini. Kenapa? Mari kita lanjutkan lagi. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada fitnah besar, munculnya Khawarij, kaum Khawarij yang taat pada pemimpin. Kalau disuruh bunuh saja. Gak tahu salah apa benar. Pokoknya pemimpinnya bilang bunuh, dibunuh. Gitu. Kaum Khawarij itu dan kaum Syiah, kaum yang sesat, syahadatnya beda. Dan Syiah itu menyebar sampai sekarang kemana-mana dengan takyah, dengan berbohong. Makin pandai berbohong, makin tinggi keutamaan. Selingkuh dengan bohong itu pahalanya lebih besar daripada selingkuh ketahuan. Nikah mut'ah ketahuan gitu, itu kan zina itu pahalanya kecil. Tapi kalau tersembunyi selingkuh dengan istri tetangganya, tidak ketahuan, uang itu ulama itu. Selingkuh itu ulama. Syiah. Di belakang Syiah Amerika untuk mengoncang Indonesia. Oke. Kemudian itu zaman Ali bin Abi Thalib. Islam terus menyebar. Kemudian ibu kota kaum muslimin Madinah pindah ke Suriah. Di sana dipimpin oleh Muawiyah, sahabat Nabi ya Muawiyah itu. Tapi ada penyelewengan. Muawiyah memaksakan kehendak. Anaknya harus jadi pemimpin. Nah, disinilah penyelewengan itu. Maka muncullah istilah mulkan Allah. Siapa mulkan Allah? Penguasa yang menggigit kekuasaan, gak mau berbagi, maunya turun-temurun. Maka disebutlah Islam sebagai kerajaan. Kenapa? Karena turun-temurun itu. Padahal sultan dan raja itu beda. Jadi penyelewengannya dilakukan oleh para penguasa. Tapi penguasa meskipun nyeleweng, ini beberapa orang saja, tetap saja menjalankan hukum. Sehingga rakyat di mana meskipun mereka nyeleweng, rakyat sejahtera. Bahkan negara kaum muslimin semakin luas. Sampai ke Afrika. Turun-temurun Muawiyah. Ganti lagi zaman Abbasiyah, pindah lagi ibu kota ke Irak. Nah, inilah zaman keemasan. Terbentanglah negeri Islam dari Maroko sampai Merauke Irian, dari Perancis Selatan sampai Kazakhstan sampai Cina, 20 juta kilometer persegi, 1301 tahun diatur syariat Islam. Itulah negeri kaum muslimin. Luasnya seperti itu. Sehingga sultan-sultan, para sultan, para ulama dari Jawa Barat, dari Kalimantan, dari Irian pergi ke Mekah tanpa paspor. Kenapa? Karena Irian, Jakarta, Mekah itu satu wilayah daulah Islamiyah. Pindah lagi ibu kota ke Turki. 500 tahun Islam di situ. Sampai juga ke Nuwar. Apa itu Nuwar? Papua, Irian. 400 tahun kemudian baru Belanda masuk. Tahun 1924 tanggal 3 Maret
28 Rajab 90 tahun yang lalu runtuhlah negeri Islam, Daulah Islamiyah. Sultan terakhir, Sultan Hamid Abdul Hamid kedua dijatuhkan Mustafa Kamal laknatullah, yang didukung Inggris. Kekuatan besar itu Inggris, Prancis, Portugis, Belanda, dibantu Rusia dan Cina dengan lembaga PBB, memecah negeri Islam menjadi 50 negara kecil. Nah, Indonesia kebagian dari Sabang sampai Merauke. Benderanya tidak putih hitam lagi, tapi merah putih, mengikuti budaya Hindu. Gugur merah, gugur putih. Sampai sekarang muncullah negara, kerajaan Saudi, kerajaan Lebanon, Kesultanan Brunei, negara Federasi Malaysia, negara Republik Mesir, Republik Indonesia, itu negara Emirat. Begitu 50 negara. Dan setiap negaranya tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Di negara-negara itu atau di Indonesia, Islam itu untuk apa? Sholat, puasa, zakat, haji, wirid, nikah, talak, rujuk, akikah, tahlil, yasinan, musabaqah tilawat Al-Quran, Idul Fitri, Idul Adha, sunatan. Tapi gak boleh Islam dipakai ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan. Gak boleh pakai Islam. Ditanamkanlah sekularisme di negara itu, termasuk Indonesia. Apa itu sekularisme? Fasduddin anil hayat, fasduddin anil daulah. Pemisahan agama dari kehidupan, pemisahan agama dari negara. Maka agama gak boleh ikut ngatur negara, kehidupan gak boleh pakai agama. Agama untuk yang tadi itu. Maka dimunculkanlah paham sekularisme. Orangnya seperti apa? Jangan bawa agama itu. Zina itu halal. Itu kan menurut Quran. Kita kan sudah ada Undang-Undang Dasar 45. Jangan bawa agama. Ke orangnya begitu, pemimpinnya, istrinya, suaminya, bangsanya kayak gitu kalau ngomong. Riba itu haram, lebih besar dosa riba dari zina. Tidak, itu kan menurut Quran. Bebaskan umat Islam dari syariat, maka ditanamkanlah di negeri Islam Indonesia, Saudi, di mana saja itu liberalisme. Apa itu liberal? Bebas, paham kebebasan. Maka siapapun presiden, siapapun raja, siapapun kepala negara harus menjalankan empat kebebasan. 1. Hurriyatul aqidah, kebebasan beragama. Murtad dijamin boleh. Di Indonesia murtad boleh tidak? Boleh. Tidak ada larangan. Itu negara sekuler. Dia Eden, Musadek di penjara, bukan berarti dihukum, dilindungi dari pembunuhan. Karena orang seperti ini layak mati. Tapi itu hak asasi bagi dia, maka negara melindungi dengan cara memenjarakannya. 2. Hurriyatus syakhsiyah, kebebasan berperilaku, berzina, selingkuh, pacaran, mabuk, bebas, tidak berjilbab, hak asasi. Menggugurkan kandungan, hak asasi. Maka tidak usah heran santri pacaran, guru mencari murid, murid pacaran selingkuh dengan guru, ustaz memacari santrinya, gak aneh. Ustaz selingkuh biasa aja. Orang selingkuh digerebek hotelnya, yang menggerebek ditangkap polisi. Kenapa? Mengganggu ketenangan orang berzina yang sudah bayar pajak. Pajaknya dipakai membangun jalan, jalannya berlobang-lobang, itulah pajak lobang berjalan.
Tiga, huriyatul ra'i, kebebasan berpemikiran, berpandangan, berpendapat. Menurut saya demokrasi ini sudah paling benar. Jangan bawa Quran. Quran itu tidak relevan dengan zaman sekarang. Quran harus direvisi. Gila orang ini. Ada masalah yang ngomong budayawan, yang ngomong artis, bukan agamawan, bukan ulama. Bahkan mereka menghina Rasulullah dengan nyanyian Salatullah Salamullah. Itu kan lagu gereja. Coba kalau kamu dengar ini, apa yang kamu bayangkan? La 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 la. Jambai jambai jambai. Jambai itu kan pelacur. Diganti ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Penghinaan ini bebas, gak apa-apa. Itu kan relasi. Menghina Rasul bebas. Diganti Salatullah Salamullah. Gila orang itu. Gantengnya kan ini. 4. Huriyatul tamalluk, huriyatul milkiyah, kebebasan berkepemilikan. Dalam Islam tidak bebas memiliki tambang, karena ada 3 kepemilikan dalam Islam: individu, negara, umum. Kepemilikan individu boleh memiliki tanah, kebun, sawah, boleh. Tapi tidak boleh menguasai mata air, tambang emas, tambang minyak, pertambangan. Negara memiliki kekayaan dari fa'i, ya, harta rampasan perang dan sebagainya, dari zakat dan sebagainya. Dan itu juga untuk rakyat. Ada kepemilikan umum, jalan raya, air, listrik, masjid dan sebagainya. Nah, negara saja tidak boleh menguasai, tapi tasarruf, mengatur. Tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara. Dalam hadis Rasul disebutkan, kaum muslimin di dunia ini berserikat dengan air, padang savana dan api. Air, di mana saja mata air tidak boleh dijual belikan. Itu milik rakyat. Kalau dikemas boleh, tapi tidak semuanya dikuasai. Apalagi sumbernya dirusak, ditebang menjadi kelapa sawit, timbul banjir di mana-mana. Tidak boleh. Savana itu milik rakyat, termasuk hutan-hutan. Dan api di sini adalah tambang minyak, tambang batu bara, tambang gas alam, termasuk pertambangan lainnya, emas, tiara, emas, perak, sebagainya.